Setelah resmi memecahkan rekor transfer klub dengan mendatangkan Gonzalo Ramos dari Paris Saint-Germain, AC Milan kini mengalihkan fokus untuk mencari bek tengah baru. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Milan telah menyelesaikan transfer Ramos dengan nilai sekitar 70 juta euro. Penyerang asal Portugal itu saat ini masih membela negaranya di Piala Dunia 2026 dan dijadwalkan bergabung dengan skuad Rossoneri pada akhir Juli atau awal Agustus. Laporan yang sama menyebutkan bahwa impian AC Milan berikutnya adalah merekrut Kapten Liverpool Virgil van Dijk. Keinginan tersebut disebut mendapat dukungan dari penasihat klub Zlatan Ibrahimovic dan bahkan sudah dibahas oleh pemilik klub Gary Cardinale yang kini sedang mempelajari kemungkinan transfer tersebut. Meski begitu, peluang mendatangkan Van Dijk dinilai tidak mudah. Bek asal Belanda itu masih memiliki sisa kontrak 1 musim bersama Liverpool dan posisinya semakin penting setelah kepergian Ibrahima Konate. Karena itu, Milan juga menyiapkan opsi yang lebih realistis, yaitu Gonzalo Inacio. Bek Sporting Lisbon tersebut diperkirakan memiliki harga sekitar 30 hingga 40 juta euro. Di luar impian mendatangkan Virgil van Dijk, nama Gonzalo Inacio menjadi salah satu kandidat utama karena sudah sangat dikenal oleh pelatih AC Milan saat ini dari masa kerja sama mereka di Sporting Lisbon. Bek berusia 25 tahun itu juga sedang membela timnas Portugal di Piala Dunia 2026. AC Milan memastikan Christian Pulisic tidak akan dijual pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan jurnalis Tom Berger dari The Athletic dalam wawancara bersama CBS Sport, Rossoneri bahkan telah memutuskan untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak sang pemain hingga 2028. Laporan tersebut menyebut New York City FC sempat mencoba membuka pembicaraan dengan AC Milan untuk merekrut Pulisic. Namun manajemen Rossoneri langsung menegaskan bahwa pemain berusia 27 tahun itu tidak masuk daftar jual. Menurut Berger, keputusan itu diambil karena Milan sedang masuk era baru dengan pelatih dan jajaran direksi yang baru. Klub ingin mempertahankan Pulisic sebagai salah satu pemain penting dalam proyek baru mereka. Meski kontrak Pulisic awalnya hanya tersisa 1 tahun, Milan akan mengaktifkan opsi perpanjangan otomatis sehingga masa baktinya di San Siro bertambah hingga 2028. Selain itu, AC Milan juga dikabarkan sudah memulai pembicaraan dengan agen Pulisic untuk membahas kontrak baru yang berdurasi lebih panjang dari 2028. Namun hingga saat ini, kedua belah pihak masih belum mencapai kesepakatan. Christian Pulisic bergabung dengan AC Milan dari Chelsea pada 2023 dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro. Sejak saat itu, pemain timnas Amerika Serikat tersebut telah mencatatkan 42 gol dalam 134 penampilan bersama Rossoneri. Penyerang Arsenal Gabriel Jesus membuka peluang untuk melanjutkan karir di Serie A. Menurut wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, pemain asal Brasil itu mengaku sudah lama memiliki impian bermain di Liga Italia. Meski begitu, Jesus belum ingin memastikan masa depannya. Ia menegaskan saat ini masih fokus bersama Arsenal dan akan melihat bagaimana situasinya dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut muncul di tengah rumor yang mengaitkannya dengan AC Milan dan Juventus. Setelah musim lalu lebih sering terganggu cedera, masa depan Jesus di Arsenal mulai menjadi bahan spekulasi. Jika AC Milan ingin merekrutnya, nilai transfer diperkirakan tidak akan terlalu mahal, sebab kontrak Jesus bersama Arsenal hanya tersisa 1 tahun, sehingga harganya diperkirakan berada di bawah 20 juta euro. Namun kendala terbesar adalah gaji sang pemain. Jesus saat ini dikabarkan menerima sekitar 20 juta euro per musim. Sementara jika pindah ke Italia, ia harus bersedia menerima pemotongan gaji hingga sekitar 6 juta euro per musim. Di sisi lain, AC Milan baru saja mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Gonzalo Ramos dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer lebih dari 70 juta euro. Meski demikian, Rossoneri masih berpeluang menambah 1 penyerang lagi jika masa depan Santiago Gimenez belum menemui kejelasan. AC Milan resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan pelatih Milan Futuro Massimo Oddo mulai 1 Juli. Kabar ini disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis di situs klub. Dalam pernyataannya, AC Milan mengucapkan terima kasih atas profesionalisme, komitmen, dan dedikasi Oddo selama menangani Milan Futuro, serta mendoakan kesuksesannya di perjalanan karir berikutnya.
Odo sebenarnya masih memiliki kontrak hingga 2027, namun ia memutuskan mengakhiri kerjasama lebih cepat karena ingin kembali melatih di kompetisi yang lebih tinggi. Keputusan ini disebut bukan karena pemecatan dari pihak klub. Odo sendiri mulai menangani Milan Futuro pada Februari 2025. Selama memimpin tim, ia mencatatkan 50 pertandingan dengan hasil 22 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 17 kekalahan. Pada musim 2024-2025, Milan Futuro sempat terdegradasi ke Serie D. Di musim berikutnya, Odo berhasil membawa tim lolos ke babak playoff, tetapi langkah mereka terhenti setelah kalah dari Chievo. Kepergian Odo menjadi bagian dari perubahan besar yang sedang dilakukan AC Milan. Klub terus melakukan pembenahan di berbagai level, mulai dari tim utama hingga akademi, sebagai bagian dari proyek membangun struktur baru untuk musim depan. AC Milan resmi memecahkan rekor transfer klub setelah merekrut Gonzalo Ramos dari Paris Saint-Germain. Nilai transfer penyerang asal Portugal itu dilaporkan 70 juta euro termasuk bonus, melampaui rekor sebelumnya saat Milan mendatangkan Rafael Leao dengan nilai sekitar 50 juta euro. Transfer ini menjadi sinyal bahwa pemilik klub Geri Cardinali siap mengeluarkan dana besar untuk mendukung proyek pelatih baru Ruben Amorim. Meski begitu, transfer Ramos juga memunculkan tanda tanya. Pada musim lalu, ia hanya mencetak 6 gol di Ligue 1 dari total 1.309 menit bermain atau setara sekitar 15 pertandingan penuh selama 3 musim di PSG. Ramos juga lebih sering menjadi pemain pelapis dibanding starter. Namun Ramos tetap memiliki catatan yang menjanjikan. Saat masih membela Benfica pada musim 2022-2023, ia mencetak 27 gol dan 12 assist dalam 47 pertandingan yang membuat PSG tertarik merekrutnya. Selama berseragam PSG, pemain berusia 25 tahun itu membukukan 45 gol dan 10 assist dalam 131 penampilan. Ia juga memiliki rata-rata 0,75 gol per 90 menit dan tercatat sebagai pencetak gol terbanyak PSG yang masuk dari bangku cadangan dengan 17 gol. AC Milan kini memberikan kontrak berdurasi 5 tahun kepada Ramos dengan status sebagai rekrutan termahal dalam sejarah klub. Ia diharapkan bisa membuktikan kualitasnya sebagai penyerang utama Rossoneri seperti saat ia membela Benfica. Peluang Matteo Liberali kembali ke AC Milan semakin kecil. Menurut laporan jurnalis transfer Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano yang dikutip Milan News, manajemen Rossoneri masih belum yakin dengan kualitas sang pemain sehingga peluangnya dinilai sangat sulit terjadi. Liberali sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbaik Akademi Milan. Ia tampil impresif pada tur pramusim 2024 dan sempat menjalani debut bersama tim utama di bawah pelatih Paulo Fonseca. Namun perkembangannya terhambat karena lebih sering berpindah antara tim utama, Milan Futuro dan Primavera. Setelah kontraknya habis, Liberali akhirnya meninggalkan AC Milan secara gratis dan bergabung dengan Catanzaro. Menurut Matteo Moretto, keputusan itu terjadi karena adanya penilaian internal di Milan. Beberapa petinggi klub menilai Liberali belum memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi pemain tim utama. Figur-figur yang membuat penilaian tersebut disebut masih berada di dalam klub hingga saat ini. Karena itu, Moretto menilai akan sangat mengejutkan jika AC Milan memutuskan untuk memulangkan pemain muda tersebut. Di sisi lain, persaingan mendapatkan Liberali kini mengarah ke dua klub, yakni Como dan Sassuolo. Como dikabarkan bergerak lebih cepat setelah pelatih Cesc Fabregas menghubungi sang pemain secara langsung. Sementara itu, Sassuolo juga tertarik karena pelatih Alberto Aquilani sudah mengenal Liberali saat keduanya berada di Catanzaro. Moretto juga mengungkapkan bahwa Liberali memiliki klausul pelepasan senilai 6 juta euro, sehingga klub peminat bisa merekrutnya dengan relatif mudah pada bursa transfer musim panas ini. Meski peluang memulangkan Liberali sangat kecil, AC Milan tetap berpotensi mendapat keuntungan. Rossoneri masih memiliki 50% hak atas nilai penjualan sang pemain di masa depan, sehingga akan memperoleh bagian jika Liberali dijual oleh klub barunya nanti. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.